Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens part 118. Chapter 925 sampai 927. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Pada saat Xiao Yan bergegas ke kediaman dokter peri kecil, dia telah menemukan bahwa tempat itu telah sepenuhnya tertutup oleh penghalang cahaya energi yang berasal dari atas ke bawah. Beberapa tetua akademi dalam berhenti di tempat ini dengan wajah serius, dan mengusir beberapa siswa penasaran yang telah tiba. Sosok hitam mendekat dari kejauhan dan muncul di luar tirai cahaya sesaat kemudian. Beberapa sesepuh akademi dalam hendak menghentikannya, ketika mereka melihat wajah orang ini. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan ke Xiao Yan dan memindahkan tubuh mereka ke samping. Elder pertama ada di dalam. Anda harus segera masuk. Hati-hati dengan gas beracun. Seorang elder dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan. Kecemasan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia mengangguk dan nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Dia segera memasuki penghalang cahaya. Udara keabu-abuan yang membawa bau busuk menerkam ke arahnya setelah dia memasuki penghalang cahaya. Namun, ketika mencapai api hijau giok, itu dipanggang oleh suhu tinggi menjadi ketiadaan, memancarkan gelombang suara, cici. Xiao Yan mengabaikan udara keabu-abuan yang tertinggal di sekitarnya, dan dengan cepat melewati halaman. Langkah kakinya berhenti, ketika dia melihat penatua pertama Sukian mondar-mandir di pintu masuk. Dia buru-buru bertanya, "Tetua pertama, apa yang terjadi?" Sukian buru-buru berbalik saat mendengar suara Xiao Yan. Dia segera menghela nafas lega. Menunjuk ke bagian dalam rumah, dia berbicara dengan senyum pahit, "Saya juga tidak menyadari apa yang telah terjadi. Hari ini, seorang tetua tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa tempat ini mengeluarkan gas beracun. Beberapa siswa secara tidak sengaja menjadi tidak sadarkan diri karena racun. Aku hanya bisa menyegel tempat ini. Awalnya, saya ingin masuk dan menyelidiki, tetapi gas racun di dalamnya terlalu padat. Kekuatan korosifnya sangat kuat. Jika saya harus masuk dengan paksa, saya takut tidak bisa menahannya." Hati Xiao Yan menegang. Kegelisahan melonjak. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berjalan ke depan. Ketika dia hendak membuka pintu, Sukian di samping sedikit ragu-ragu, dan menahan tangannya yang akan menghentikan Xiao Yan. Dia menghela napas, hati-hati. Dengan anggukan, Xiao Yan membuka pintu. Nyala api hijau giok melingkar dan naik, membungkus seluruh tubuhnya tanpa membiarkan sedikit pun udara melewatinya. Setelah itu, dia perlahan masuk ke ruangan yang dipenuhi oleh racun ungu keabu-abuan. Seutas kabut racun ungu keabu-abuan tersebar saat pintu dibuka. Sukian buru-buru menggunakan dokinya untuk membungkusnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyempurnakannya. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu yang terbuka sekali lagi ditutup rapat. Dia berteriak keras, "Xiao Yan, berteriak keras-keras jika ada situasi yang terjadi. Tetua pertama, tenanglah. Tidak apa-apa jika Anda menyegel tempat ini. Jangan izinkan orang lain masuk." Suara serius Xiao Yan ditransmisikan dari kamar. Sukian mengangguk. Dia perlahan melangkah mundur dan melihat ke rumah. Setelah ragu-ragu sebentar, segel di tangannya tiba-tiba bergerak dan pilar doki ditembakkan. Segera, itu tersebar turun dari langit dan membungkus rumah di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia masih tampak merasa tidak nyaman. Dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk menambahkan lapisan pertahanan lain di luar penghalang doki. Seseorang tidak bisa menyalahkan Sukian karena berhati-hati ini. Bahkan dia sangat takut dengan gas racun di dalam tubuh Little Fairy Doctor. Jika gas racun ini dibiarkan menyebar, kemungkinan besar tidak akan ada mayat yang tersisa di seluruh akademi dalam. Semoga Xiao Yan bisa menyelesaikan masalah ini. Sukian hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia melihat ke ruangan yang tertutup rapat dan bergumam dengan senyum pahit. Penglihatan seseorang sangat terhalang di dalam ruangan tempat gas beracun berasal. Namun, dengan meminjam sedikit suara pernapasan yang dikirimkan, Xiao Yan dapat secara samar-samar menemukan dokter peri kecil. Lapisan di atas lapisan kabut racun ungu keabu-abuan, bertahan di dalam ruangan. Mengikuti setiap langkah yang mendekat, kabut racun di sekitarnya dipenuhi dengan gelombang riak. Namun, beruntung dia memiliki Glazed Lotus Core Flame yang melindungi tubuhnya. Dengan bantuan isolasi suhu tinggi, gas beracun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Xiao Yan mengambil sekitar selusin langkah, sebelum tempat tidur merah muda muncul di depan matanya. Sosok cantik dengan lembut meringkuk di atas tempat tidur. Sebuah selimut tipis yang dibungkus rapat, dengan samar menguraikan sosok anggun di bawahnya.
Kabut racun tebal yang menyelimuti ruangan mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Sosok di dalam selimut itu bergetar sedikit seolah-olah merasakan suara langkah kaki. Segera, sepasang mata ungu keabu-abuan yang tampak menderita keluar dari dalam. Mata itu menatap pria muda berjubah hitam yang berjalan ke sisi tempat tidurnya. Suaranya yang lembut mengandung penderitaan yang sulit untuk disembunyikan, tubuh racun yang menyedihkan tampaknya akan meletus lebih cepat. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengantisipasi hal ini, wajahnya masih berubah tanpa sadar saat mendengar kata-kata ini. Dia melihat rasa sakit dan pucat di wajahnya, dia bergerak dan buru-buru duduk di samping tempat tidurnya. Dia dengan lembut menghiburnya, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Masih ada aku di sini. Hati Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan dokter peri kecil, dia setidaknya akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan selama setahun. Namun, selama periode waktu ini, dia telah melepaskan segel tubuh racun yang menyedihkan beberapa kali. Ini secara signifikan memajukan waktu letusan. Berikan tanganmu padaku, kata Xiao Yan. Dia mungkin memukuli dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dokter peri kecil ragu-ragu sedikit ketika dia mendengarnya, tetapi dia mengulurkan lengan panjangnya yang halus dari bawah selimut. Pada saat ini, tangannya samar-samar memancarkan warna ungu yang aneh, menyebabkan kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Tangan Xiao Yan ditempatkan di pergelangan tangan Little Fairy Doctor. Gumpalan api kecil mengikuti titik kontak dan meresap ke dalam. Setelah itu, dengan cepat memasuki tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jauh lebih buruk. Setelah nyala api merembes masuk pada saat ini, tubuh dokter peri kecil tampaknya telah sepenuhnya diresapi dengan gas beracun. Apalagi gas beracun ini tampak naik dan memasuki kepalanya. Xiao Yan tahu bahwa jika gas racun ini masuk ke otaknya, kesadaran dokter peri kecil secara bertahap akan kabur. Pada saat itu, sepertinya dia akan menjadi seperti pemilik tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu, menunggu langkah terakhir yang menyedihkan. Terlahir dari duka, dan sekarat dalam duka. Mata cerdas dokter peri kecil perlahan menjadi lebih redup, saat dia melihat ekspresi Xiao Yan yang secara bertahap lebih jelek. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya saat dia dengan lembut berkata, Xiao Yan, aku sangat senang mengikutimu selama periode waktu ini. Kamu adalah teman pertamaku dan mungkin juga teman terakhirku. Jika saya benar-benar mencapai langkah itu, saya harap Anda tidak akan menahan diri. Saya sangat menyukai akademi di tempat ini. Setelah saya kehilangan kesadaran, saya tidak ingin merugikan tempat ini. Diam. Omong kosong apa yang kamu katakan? Mendengar Little Fairy Doctor mengucapkan kata-kata terakhirnya, Xiao Yan segera mengerutkan kening dan menegurnya. Meski ditegur, dokter peri kecil tidak marah. Dia malah mengungkapkan senyum bergerak samar di wajahnya. Kepalanya sedikit miring saat dia bersandar di bantal di punggungnya. Sepasang mata ungu keabu-abuan yang menyihir, dengan lembut menatap wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah. Perasaan seseorang yang prihatin dan cemas tentang dia, adalah sesuatu yang tidak begitu dia nikmati. Sepertinya perasaan ini sangat menyenangkan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan tatapan dokter peri kecil saat ini. Dia dengan erat merajut alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Metode yang disebut pil racun untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, masih kekurangan inti monster binatang naga kalajengking racun langit. Itu adalah salah satu bahan utama dari pil racun dan tidak bisa ditinggalkan. Jika tidak, jika seseorang mencoba untuk membuatnya dengan paksa, itu hanya akan menyia-nyiakan air liur transformasi tubuh bodhisattva, yang telah dia peroleh setelah banyak usaha. Pikiran Xiao Yan bergejolak dengan sekuat tenaga, mencoba menemukan semacam metode untuk sementara menekan tubuh racun yang menyedihkan, dari formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, hasilnya membuatnya kecewa. Badan racun yang menyedihkan sangat langka. Tidak mungkin bagi Yao Lao untuk dengan sengaja menemukan beberapa metode untuk menangani hal semacam ini. Karenanya, pencarian Xiao Yan sia-sia. Tepat ketika Xiao Yan cemas dan tidak berdaya karena wajahnya dipenuhi keringat, sebuah suara tua tiba-tiba membawa sedikit kejutan karena terdengar dari dalam hatinya, konstitusi racun yang menyedihkan. Hei, tidak disangka bahwa aku yang dulu, bisa melihat hal ini 2 kali seumur hidupku. Saya sangat beruntung. Sukacita liar segera melonjak ke hati Xiao Yan saat mendengar suara ini. Dia kelihatannya memegang sedotan terakhirnya saat dia buru-buru bertanya, Tuan Tua Yao, apakah kamu juga tahu tentang tubuh beracun yang menyedihkan? Apakah Anda memiliki metode untuk menyegelnya untuk sementara? Haha, tubuh beracun yang menyedihkan. Siapa di antara generasi tua yang tidak tahu nama seperti itu? Tian Huo Zunze tertawa kecil, namun,
Temanmu ini sepertinya berada di tahap terakhir dari letusan tubuh beracun yang menyedihkan. Jika tidak disegel dan gas racun memasuki otaknya, hasilnya akan buruk. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan bertanya, apakah Pak Tua Yao tahu metode untuk menekan tubuh beracun yang menyedihkan ini? Anggap dirimu beruntung, karena telah bertemu denganku yang dulu saat ini. Sepertinya hanya ada sedikit orang yang tahu tentang metode penyegelan ini di benua ini. Saat itu, saya juga memiliki teman dengan tubuh beracun yang menyedihkan. Metode penyegelan ini diciptakan untuknya. Sayangnya, segel ini hanya bisa digunakan sekali dan paling lama hanya bisa bertahan 3 tahun. 3 tahun kemudian, saya masih gagal menemukan metode untuk mengatasi tubuh racun yang menyedihkan. Karena itu, Tian Huo Zunze mendesah pelan. Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-katanya. Dunia ini memang penuh dengan kebetulan yang aneh. Setelah menghela nafas secara emosional, dia juga menghembuskan napas lega, merasa seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Segel 3 tahun sudah cukup. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang disebut inti rakasa binatang kalajengking naga racun langit dalam waktu 3 tahun. Segel ini disebut segel api sepanjang hari. Ini meminjam kekerasan positif dalam metode ki afinitas api untuk menekan gas beracun. Saat ini, api surgawi yang Anda miliki di dalam tubuh Anda dapat mengoptimalkan efek segel. Di bawah ini adalah metode penyegelan. Suara Tian Huo Zunze baru saja terdengar saat sebuah pesan muncul di benak Xiao Yan. Dia dengan cepat menerimanya. Xiao Yan menutup matanya dengan erat. Sesaat kemudian, dia akhirnya mulai membukanya perlahan. Ekspresinya berangsur-angsur pulih dari penampilan normalnya. Dia mengangkat matanya, melirik dokter peri kecil di tempat tidur, dan tertawa pelan. Ada metode untuk menekannya. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Sukacita mengalir dari wajahnya. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat reaksinya. Setelah itu, dia tampak teringat sesuatu dan tanpa sadar dan batuk kering. Dia terbata-bata berkata, untuk menggunakan segel ini, Anda harus melepaskan pakaian Anda. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar, ketika wajah cantik dari dokter peri kecil, tiba-tiba berubah menjadi yang panas membara. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak berani melihat Xiao Yan. Dokter peri kecil berwajah merah yang cantik menyusut di bawah selimut tipis. Matanya yang indah, menatap Xiao Yan, begitu merah hingga airnya akan merembes keluar. Xiao Yan agak malu ketika dia ditatap dengan cara ini. Dia segera menebalkan kulit wajahnya saat dia berkata, ini memang perlu untuk segelnya. Kemerahan cerah di wajah Little Fairy Doctor sangat berkurang saat dia melihat sikap malu Xiao Yan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Setelah itu, dia menegakkan tubuhnya seperti putri duyung. Tangannya yang halus sedikit gemetar saat dia melepas pakaiannya. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya jatuh dengan tenang. Segera, tubuh telanjang seperti suet yang indah muncul di depan Xiao Yan, menyebabkan pernapasan seseorang tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. Jika dia mampu mempertahankan pikiran yang tenang, selama situasi seperti itu, kemungkinan besar dia bukanlah laki-laki. Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya. Dia memberi dirinya 2 tamparan keras di dalam hatinya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya, dan menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha untuk mempertahankan nada yang tidak berubah saat dia berkata, berbaringlah. Setelah menonton Xiao Yan, rasa malu dan kecemasan di dalam hati dokter peri kecil, menjadi lebih redup tanpa dia sadari. Dia perlahan-lahan berbaring, saat dia diberitahu dan dengan lembut menutup mata cantiknya. Sudut mata Xiao Yan melihat dokter peri kecil itu berbaring. Dia sekali lagi menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan membuat dirinya benar-benar tenang. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan jarinya. Gumpalan api hijau giok samar-samar terlihat di ujungnya. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tetapi akan berhasil jika kamu menahannya. Xiao Yan dengan lembut berkata. Setelah itu, jarinya berhenti sejenak sebelum tiba-tiba jatuh. Akhirnya, ia mendarat di titik di bawah leher dokter peri kecil, tetapi di atas payudaranya. Ketika jari menekan di tempat ini, kulit halus seperti giok Little Fairy Doctor mengeluarkan gelombang asap putih. Sedikit udara keabu-abuan ada di dalam asap. Rangan teredam rendah keluar dari mulut dokter peri kecil saat asap putih naik. Alis Little Fairy Doctor vertikal. Sekilas, dia benar-benar membuat orang lain merasakan kasih sayang yang lembut padanya. Titik hijau samar muncul di tempat jari Xiao Yan mendarat. Xiao Yan menahan kenyamanan yang ditimbulkan oleh sensasi lembut, saat jarinya perlahan berguling sesuai dengan rute segel api langit. Benang kabut putih sekali lagi naik saat jari Xiao Yan bergerak.
Bekas luka api hijau samar perlahan muncul di tubuhnya yang sempurna, seperti karya seni. Bekas luka api berwarna hijau tambahan ini tidak menyebabkan cacat sekecil apapun untuk muncul pada tubuh indah ini, tetapi malah memberinya perasaan seksi tambahan. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius mengikuti gerakan jarinya. Pada saat ini, dia perlu mengontrol nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia bisa menyelesaikan segel dan tidak menyebabkan nyala api membahayakan dokter peri kecil. Jari Xiaoyan seperti kuas cat, yang dengan lembut bergeser di sekitar tubuh dokter peri kecil. Itu menciptakan banyak garis silang yang aneh. Garis-garis ini samar-samar memancarkan kedalaman saat saling bersilangan. Karena banyak bekas luka api berwarna hijau yang samar-samar ini muncul di tubuhnya, dokter peri kecil telah terbiasa dengan rasa sakit yang membakar. Perasaan aneh perlahan menyebar dari lubuk hatinya. Perasaan ini menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Namun, pengekangan samar seorang wanita menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak membiarkan erangan keluar. Di bawah kebuntuan semacam ini, warna merah cerah perlahan muncul di kulit putih gioknya. Sekilas, itu tampak seperti mimpi dan menakjubkan. Pada saat ini, mata Xiaoyan mengamati hidungnya dan mengamati hatinya. Pikirannya benar-benar terfokus, sementara tangannya mengikuti segel yang menggambar di pikirannya, dan bergerak perlahan, membuat suatu sketsa. Dengan jejak jari Xiaoyan, gambar bekas luka api yang memancarkan benang kedalaman, secara bertahap muncul di tubuh dokter peri kecil. Mungkin itu karena metode penyegelan akan segera terbentuk, tetapi gas racun yang menyebar dari tubuh dokter peri kecil, menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Namun, beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi. Kabut racun benar-benar diuapkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi saat menerkam. Tatapan serius di mata Xiaoyan menjadi lebih padat. Dia tampaknya telah merasakan perubahan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil, dan kecepatan di mana jarinya bergerak juga meningkat. Banyak bekas luka api berwarna hijau, menutupi seluruh tubuh Little Fairy Doctor secara bertahap. Dengan gerakan tangan Xiaoyan yang lebih cepat, perasaan aneh di dalam tubuh dokter peri kecil menjadi lebih terkonsentrasi. Rasa sakit yang membakar samar, sepertinya telah berubah menjadi kenikmatan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya, dokter peri kecil tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Erangan mati rasa dan malas diam-diam keluar dari mulut kecilnya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat di bawah erangan. Giginya menggigit ujung lidahnya dengan sekuat tenaga, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba naik di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tolong, jika Anda tidak ingin kesadaran Anda dikorosi oleh gas beracun, tolong, tahan sedikit lagi. Jangan ganggu aku." Wajah cantik dokter peri kecil sekali lagi menjadi panas membara, ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tampak seperti apel merah cerah. Tidak peduli seberapa dingin dan acuh tak acuh dia biasanya, ekspresinya saat ini tidak berbeda dengan gadis biasa. Xiaoyan juga menghela nafas lega, saat mendengar dokter peri kecil menjadi diam. Dia buru-buru memfokuskan perhatiannya dan melanjutkan membuat sketsa segel. Dengan pembentukan segel secara bertahap, kabut racun ungu keabu-abuan yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil, menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, hampir setiap kabut racun yang melonjak dengan keras menerkam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, gelombang asap putih dan suara, cici, akan meletus saat bersentuhan dengan api hijau giok. Pada saat ini, Xiaoyan mulai merasa seperti dia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi, meskipun Glazed Lotus Heart Flame melindungi tubuhnya. Kekuatan korosif dari gas beracun benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, jumlahnya tidak terbatas. Seolah-olah itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, Glazed Lotus Heart Flame di tubuh Xiaoyan mulai melemah secara bertahap dalam menghadapi pertempuran seperti itu. Meskipun doki di dalam tubuhnya terus bersirkulasi dan menggerakkan nyala api, ia masih kesulitan mengikutinya karena kelelahan. Kabut putih melingkar dan naik di depan Xiaoyan, menutupi wajahnya yang sangat serius. Dia tahu bahwa ini adalah pembalasan dari tubuh racun yang menyedihkan, dari dokter peri kecil, yang berusaha mencegahnya dari menyelesaikan segel. Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa jika dia tidak menyelesaikan segel pada saat ini, kemungkinan dokter peri kecil akan mengikuti jejak mereka, yang telah memiliki tubuh racun yang menyedihkan sebelumnya, di hadapannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiaoyan, saat gerakan jarinya tiba-tiba dipercepat. Banyak bekas luka api berwarna hijau terbentuk dengan cepat di bawah jarinya. Jarinya menari. Pada akhirnya, banyak bayangan mulai muncul. Kemudian, jarinya berhenti tiba-tiba dan dia mengangguk dengan berat. Bekas luka api diam-diam ditarik dan formasi segel sempurna terbentuk.
Gumpalan bau yang sangat samar menerobos obstruksi dari Glazed Lotus Heart Flame, dan diam-diam memasuki hidung Xiao Yan begitu formasi segel selesai. Bau busuk baru saja muncul saat dirasakan oleh Xiao Yan. Ekspresinya segera berubah. Keraguan melintas di matanya, sebelum dia berhenti memikirkan uap racun yang masuk ke tubuhnya. Api hijau giok di tangannya tiba-tiba melonjak, sebelum mendarat dengan lembut di perut halus dan rata dari dokter peri kecil, perut yang bahkan tidak mengandung sedikit lemak. Titik ini adalah pusat formasi segel. Selama dia menuangkan energi ke tempat ini, dia akan bisa mengaktifkan segelnya. Energi panas yang kuat mengikuti tangan Xiao Yan dan melonjak keluar. Itu langsung berubah menjadi garis energi yang bergerak, di sepanjang bekas luka api yang berkelok-kelok di sekitar. Pada saat ini, diagram formasi pada dokter peri kecil tampaknya telah diaktifkan, karena memancarkan kilau. Segel api langit, langit membentuk, api membentuk roh. Segel. Teriakan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Segera cahaya di sekitar tempat tangan Xiao Yan berada menjadi sangat terang. Hampir seperti menyadari bahwa segel akan segera selesai, tubuh racun yang menyedihkan menjadi gila. Uap beracun yang sangat kental mengalir keluar dari pori-pori di seluruh tubuh dokter peri kecil. Gas racun keruh berhasil menerobos pertahanan Xiao Yan, meskipun dia menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk melindungi tubuhnya. Gas racun segera memasuki tubuhnya melalui semua pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih redup saat gas racun memasuki tubuhnya. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik tangannya. Cahaya yang intens melemah dan banyak bekas luka api di permukaan tubuh dokter peri kecil, secara bertahap menghilang, tampak seolah-olah mereka telah bergabung dengan tubuhnya. Gas racun di dalam tubuh dokter peri kecil berhenti merembes saat bekas luka api menghilang. Kulit di tubuhnya berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Badan racun yang menyedihkan yang akan meletus sekali lagi disegel. Dokter peri kecil tiba-tiba membuka matanya begitu tubuh racun yang menyedihkan disegel. Dia membuka mulut kecilnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Kabut racun yang menyelimuti ruangan segera mulai berfluktuasi. Setelah itu, ia berubah menjadi naga udara raksasa yang ditelan oleh dokter peri kecil. Ekspresi aneh segera muncul di wajah dokter peri kecil, setelah benang terakhir racun diserap ke dalam tubuhnya. Kilatan berkedip jauh di dalam matanya. Tanpa disadari, aura dokter peri kecil dengan cepat menjadi lebih kuat, tampak seolah-olah dia telah meminum tonik. Dalam beberapa menit, dia menerobos level bintang 4 dan maju ke level bintang 5. Jika elit biasa Dozong melihat kecepatan ini, kemungkinan orang itu akan benar-benar tercengang. Letusan tubuh racun yang menyedihkan kali ini, tidak hanya gagal untuk mengendalikan dokter peri kecil, tetapi malah membiarkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Memang benar, masalah dan berkah muncul bersama. Akhir cerita itu di luar dugaan siapapun. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega, saat dia merasakan tubuh internalnya secara bertahap menjadi tenang. Tangannya yang halus bergerak dan meraih pakaiannya tergesa-gesa. Dia dengan cepat menutupi tubuhnya yang sempurna. Hanya setelah melakukan semua ini, dia menoleh dan menemukan Xiao Yan telah pingsan di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas, saat dia buru-buru mengangkatnya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan ditutupi oleh gas keabu-abuan. Apakah racun telah menyerang tubuhnya? Dokter peri kecil menghela nafas lega, ketika dia menyadari apa yang terjadi pada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kemerahan cerah yang bergerak muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan mulut kecilnya dengan lembut tercetak di bibir Xiao Yan. Benang gas keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Gas mengalir di antara mulut mereka, dipindahkan kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ruangan kecil yang tenang memancarkan sedikit perasaan musim semi. Ketika Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega, ketika dia melihat kejelasan di dalam diri mereka. Dia menarik tubuhnya ke atas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tanpa sadar, telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil, dan mampu mengendus aroma khusus yang unik untuk seorang wanita muda. Pikiran Xiao Yan turun ke tubuhnya dan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa gas racun sudah benar-benar lenyap. Aku sudah membantumu menghilangkan uap racunnya. Anda tidak perlu khawatir. Dokter peri kecil di samping tempat tidur, menggunakan tangannya untuk menopang kepalanya, saat dia memperhatikannya tanpa bergerak. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah semua yang ada di depannya telah cerah. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh dokter peri kecil, saat dia berkata dengan terkejut, kekuatanmu meningkat. Dari inderanya,
Aura dokter peri kecil di depannya tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Letusan badan racun yang menyedihkan mengeluarkan banyak gas beracun. Gas beracun seperti itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tapi itu tonik terbesar bagi saya. Setelah menyerap semuanya, kekuatanku juga meningkat sedikit. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Dia segera mendecakkan mulutnya dan berseru, sungguh layak menjadi badan racun yang menyedihkan. Metode untuk meningkatkan kekuatan seseorang, benar-benar sesuatu yang belum pernah saya dengar. Dokter peri kecil tersenyum hangat. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan, dan wajahnya langsung memerah lagi. Kulit aslinya yang seputih salju tampak sangat putih, dengan latar belakang merah jambu. Itu seperti salju putih di utara. Mata berairnya yang seperti merkuri sepertinya menyembunyikan beberapa emosi lain. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, ini semua berkatmu kali ini. Jika Anda tidak berada di sini, saya khawatir saya akan melewati langkah terakhir saya. Kenapa kamu mengatakan semua ini? Jika saya tidak ada di sini, Anda tidak akan membuka segel tubuh beracun yang menyedihkan berkali-kali, dan letusan tidak akan terjadi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, saat dia berguling dari tempat tidur. Dia menepuk tangannya, mengamati dokter peri kecil dengan matanya, dan berkata, segelnya seharusnya sudah selesaikan. Kemerahan cerah tanpa sadar muncul di wajah dokter peri kecil, setelah penyebutan segel. Dia dengan lembut mencondongkan dagunya yang agak kurus seputih salju dan berkata, ya, aku bisa merasakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segelnya, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya, selama 2 hingga 3 tahun. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, itu bagus. 2 hingga 3 tahun, cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga racun langit. Dokter peri kecil mengangguk. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Saya pikir bahwa penatua pertama, dan yang lainnya harus cemas menunggu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu. Dokter peri kecil dengan patuh mengikuti dari belakang. Su Qian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiao Yan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikit pun. Karena dia takut dengan gas beracun di dalam, dia tidak berani menerobos masuk secara acak. Namun, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka, tepat saat wajah Su Qian dipenuhi kecemasan. Suara berderit menyebabkan pandangannya melesat pada saat pertama. Hanya ketika dia melihat seorang pria muda berjubah hitam, berjalan keluar ruangan, dia menghela nafas lega, dan tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. Apa kamu baik-baik saja? Su Qian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela nafas lega saat melihat kedua orang itu baik-baik saja. Namun, suaranya agak khawatir saat dia bertanya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai tipis. Gas racun di tempat ini mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tapi kemungkinan akan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para siswa jika dibiarkan menyebar. Dokter peri kecil di sampingnya tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Tangannya terulur dengan lembut sebelum memberi isyarat. Badai muncul di dalam tirai cahaya entah dari mana, menyedot semua gas racun bersama-sama, sebelum berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh dokter peri kecil. Su Qian tanpa sadar mendecakkan lidahnya, karena terkejut saat dia melihat dokter peri kecil menundukkan uap racun ini, hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapu dirinya dan keheranan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, kamu sudah maju. Dokter peri kecil mengangguk sedikit, saat dia melihat sikap Su Qian yang tercengang. Dia tahu alasan dia kehilangan dirinya sendiri. Bagaimanapun, setiap bintang kemajuan untuk seorang elit Douzong akan berarti peningkatan besar dalam kekuatan seseorang. Douzong biasa mungkin mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka, bahkan dengan 1 bintang setelah beberapa tahun atau bahkan 1 dekade penuh. Aku memang tua. Dunia ini masih milik kaum muda. Su Qian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri. Tetua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa, yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka akan baik-baik saja, setelah istirahat selama beberapa hari. Dokter peri kecil mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Su Qian sambil berbicara agak meminta maaf. Hehe, tidak apa-apa. Perlakukan saja itu sebagai memberi anak-anak nakal itu sedikit pelajaran. Jika tidak, mereka hanya akan terburu-buru, jika melihat sesuatu yang membuat mereka penasaran di masa depan. Su Qian menerima botol giok dan tertawa terbahak-bahak. Tetua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa Anda tidak menghapus penghalang energi dulu?
Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat penghalang energi di atas, dan tersenyum saat memberikan saran. Ya, kupikir kakak keduamu seharusnya sangat cemas menunggu di luar. Su Qian tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya, dan riak tak terlihat dipancarkan. Segera, penghalang cahaya energi yang menutupi halaman bergetar sedikit, dan secara bertahap tersebar. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar, ketika beberapa sosok manusia buru-buru menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega, saat melihat bahwa Xiao Yan dan dua lainnya berdiri tanpa cedera di halaman. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Xiao Li, Ziyan, dan yang lainnya. Orang yang membuat Xiao Yan sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xin Lan dari Pans Gate. Tangan Xin Lan menepuk dadanya yang besar saat melihat Xiao Yan. Dia berkata, "Kakak Xiao Yan, kamu adalah penolong yang saya dapatkan setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang harus terjadi pada Anda." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Awalnya dia mengobrol dengan Xiao Li, sebelum mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Dia berkata, "Tenang, saya secara alami tidak akan memenuhi janji saya kepada Anda." "Benar, kapan Anda akan memulai perjalanan ke Central Plains?" Xin Lan merenung sejenak dan berkata, 2 bulan dari sekarang. Saat ini saya sedang menyempurnakan sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu. 2 bulan ya. Xiao Yan membelai dagunya. Tian Huo Zunze juga masih perlu memurnikan roh ganas. Selain itu, dia telah berencana untuk mencoba memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit, sebelum dia pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga yang dia janjikan pada Medusa, sebelum dia pergi. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan membutuhkannya setelah dia pergi. Jika memang ada situasi di pihak Medusa, sepertinya dia tidak akan bisa menunggu untuk waktu yang lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiao Yan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat, kemungkinan besar akan membuatnya sangat membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7, dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini, sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kita tidak akan terlambat untuk pil gathering di pil tower kan? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya, sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Ini juga sesuatu yang sangat dia anggap penting. Tidak ada yang salah. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pil gathering musim ini. Anda akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika Anda tiba di Central Plains. Xin Lan tersenyum saat menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, ketika dia mendengar bahwa ada banyak waktu tersisa. Dia tidak ingin terburu-buru ke Central Plains dengan kecepatan tinggi, hanya untuk berpartisipasi dalam pil gathering berskala besar, di mana semua jenis orang berkumpul tanpa membiasakan diri dengan area tersebut. Bertabrakan secara membabi buta tidak akan menguntungkannya. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin. Saya masih perlu kembali untuk mencampurkan beberapa bahan obat. Anda juga orang yang sibuk. Mari bertemu 2 bulan kemudian. Xin Lan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Dia memberinya senyuman manis, sebelum berbalik untuk meninggalkan halaman. Xiao Yan menghela napas dengan lembut, saat dia melihat punggung Xin Lan menghilang. Tampaknya dia perlu memanfaatkan sepenuhnya 2 bulan ini. Pada hari kedua setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dokter peri kecil, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Dia perlu membantu Tian Huo Zunze memurnikan roh yang ganas, dan dia akan berusaha untuk memperbaiki boneka setan langit. Meskipun periode waktu telah berlalu, dunia magma masih sangat sunyi. Sulit membayangkan bahwa dunia yang sunyi ini, menyembunyikan ras aneh, serta rahasia yang bisa menggerakkan seluruh benua Doki. Ketika Xiao Yan sekali lagi muncul di gua yang dia ciptakan, Tian Huo Zunze juga melompat keluar. Pada saat ini, sosoknya cukup kabur. Meskipun telah terbangun dari tidurnya dengan air liur budidaya jiwa, yang digunakan Xiao Yan, kondisi spiritualnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa lalu. Xiao Yan, mengingat kondisiku saat ini, akan sulit bagiku untuk benar-benar menekan semangat yang ganas. Oleh karena itu, Anda juga perlu membantu saya. Ketika Tian Huo Zunze muncul, dia berbicara dengan ekspresi serius. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan akan melakukan semua yang dia bisa. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya, saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Tian Huo Zunze mengangguk. Dia perlahan berkata, selain itu, tolong pinjamkan aku api hati yang jatuh. Aku perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan roh ganas.
Xiao Yan tidak ragu-ragu saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya. Melihat bahwa Xiao Yan telah mengeluarkan api hati yang jatuh tanpa ragu-ragu, Tian Huo Zunze mengamatinya secara mendalam. Dia tersenyum sambil berkata, "Anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan selera saya yang dulu. Aku yang dulu akan mengingat semua nikmat yang telah kamu berikan." Xiao Yan tersenyum, tapi tidak membantah kata-katanya. Setelah melakukan kontak selama beberapa waktu, dia juga tahu bahwa Tian Huo Zunze tampaknya sangat menghargai hal-hal seperti bantuan. "Tuan Tua Yao, tolong mulai." Tian Huo Zunze mengangguk dengan berat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Setelah itu, Flame Heart Valen perlahan melayang di depannya. Dia menjentikkan jarinya, dan cincin berwarna putih di jari Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dengan segera aura yang sangat ganas dan ganas meletus darinya. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 118. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.